Sekali lagi, untuk pemula, kawan-kawan sangat beruntung melihat video ini. Semoga saja kawan-kawan mempunyai jodoh untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ya kawan-kawan. Memang tanaman ketika dipupuk dengan dosis yang tinggi itu akan responsif atau kelihatan efeknya sangat cepat. Tapi bagus tujuan kawan-kawan membuat tanaman subur, tapi sayangnya kawan-kawan pemula kebanyakan keliru kawan-kawan di pemupukannya, malah menggunakan dosis yang terlalu tinggi. Halo kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Agung Suwandi di channel Dewata Tani TV. Hari ini kita akan melanjutkan pemupukan yang kemarin kita lakukan. Yang kemarin kan kita melakukan untuk kalibernya saja. Sekarang kita lanjut pada bagian rawit lokalnya. Ini di sini ada sedikit perbedaan kawan-kawan. Untuk cabai rawit lokalnya, di sini kita masih melakukan pengocoran di lubang tanamnya. Tentunya menggunakan pupuk yang berbeda. Di sini untuk rawit lokalnya sudah memasuki masa peralihan, yang dimana sudah lumayan banyak ada tanaman mulai membentuk calon-calon bunga kawan-kawan, sehingga di pemupukan ini merupakan pemupukan fase vegetatif akhir. Oke, sebelum kita masuk pada pencampuran pupuknya, kita akan spill tanaman rawit lokalnya. Untuk performa tanamannya seperti ini kawan-kawan. Kemarin kita baru selesai melakukan perempelan dari tunas airnya. Ini sudah kelihatan akan tinggi. Dilihat di sini sudah ada calon-calon bunga. Batangnya sudah mulai meninggi. Ini memang saya yakin ini pasti tinggi kawan-kawan. Ini dikarenakan tipe karakter dari rawit lokal ini memang cenderung tinggi-tinggi. Di sini juga ada yang Gemini. Kemarin saya cabut dan lakukan penyulaman sehingga sekarang masih layu kawan-kawan. Untuk rumputnya sudah lumayan rimbun kawan-kawan. Nanti kita akan lakukan penyepraian karena waktu juga belum sempat, sehingga saya belum bisa untuk melakukan penyepraian untuk herbisidanya. Untuk penampakannya seperti ini, lumayan bagus kawan-kawan. Sudah lumayan banyak yang kecabang. Sebenarnya bisa kita aplikasikan pupuk yang sama dengan cabai kalibernya. Ini karena di sini belum merata semua keluar calon-calon bunga, saya belum berani memberikannya kawan-kawan. Nanti takutnya tanaman malah sama seperti ini, tingginya hanya segini, nanti perkembangan batang dan cabangnya itu tidak optimal. Sehingga saya putuskan untuk melakukan pemupukan fase vegetatif terakhir. Ini luar biasa sekali kawan-kawan, pucuknya sangat hijau dan tentunya sangat sehat. Oke, semoga saja mendapatkan hasil yang maksimal kawan-kawan seperti yang kita harapkan. Hari ini kita akan pacu untuk batangnya agar lebih kokoh, tentunya memacu tunas juga dan menyehatkan daun kawan-kawan. Oke, untuk usianya sekarang di sini sudah memasuki yang ke-30 hari kawan-kawan. Jika dilihat dari segi perkembangannya ini sangat luar biasa sekali. Ini umur 1 bulan sudah begini rimbunnya kawan-kawan. Sebegini tingginya, apalagi nanti di umur sekitar 60 HST itu mungkin sudah 2 kali ini kawan-kawan. Selain itu juga kita melakukan perempelan ini rata-rata batang tunggal. Nantinya ini ketika berbuah pasti lebih tinggi dari saya ini kawan-kawan. Tentunya ini akan menghambat juga pada proses pemanenan nanti. Untuk proses pemanenannya kan tidak masalah kawan-kawan, yang penting hasilnya bagus, kita akan semangat panen daripada tanaman kita mati. Oke kawan-kawan, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pemupukan kali ini, apa sih keunggulannya dari pemupukan yang sering kita jumpai, yang sering teman-teman kita sharing. Saya akan jelaskan kawan-kawan. Dari awal di sini kami belum pernah mengaplikasikan pupuk dengan dosis besar kawan-kawan. Sekali lagi, untuk pemula kawan-kawan sangat beruntung melihat video ini. Semoga saja kawan-kawan mempunyai jodoh untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ya kawan-kawan. Tanaman cabai rawit merupakan tanaman yang paling sensitif terhadap makanannya kawan-kawan, paling sensitif dengan pupuknya. Memang tanaman ketika dipupuk dengan dosis yang tinggi itu akan responsif atau kelihatan efeknya sangat cepat. Tapi kebanyakan petani pemula mereka jarang mengetahui bahwa pupuk yang kita berikan dapat berakibat fatal pada tanaman kita. Tentunya jika tidak terukur kawan-kawan. Di sini saya sarankan untuk kawan-kawan pemula jangan terlalu berambisi untuk membuat tanaman terlalu subur, batangnya biar besar-besar di awal kawan-kawan.
Nantinya saya takutkan ketika tanaman kawan-kawan sudah mulai masuk fase generatif, buahnya sudah mulai banyak, kemudian sudah timbul atau sudah mencirikan tanaman akan menghasilkan, kawan-kawan. Di sanalah letak kebahagiaan kita. Tapi apa yang kita rasakan ketika tanaman sudah buahnya lebat, nanti pada saat buah lebat tersebut tanaman mengalami banyak masalah seperti layu, kawan-kawan. Sebenarnya poin yang paling penting memang di pemupukan, kawan-kawan. Selain itu juga memang tanaman cabai rawit tidak lepas dari perawatan yang namanya pemberian pestisida. Tapi poin yang utama itu merupakan pada saat kita memberikan makanan pada tanaman kita. Oke, jadi intinya tanaman akan kuat jika pH-nya netral, kemudian pupuknya tidak terlalu banyak. Kenapa pupuk yang banyak dapat menyebabkan tanaman cenderung lebih mudah terkena layu, kemudian cenderung mudah mati? Itu disebabkan karena tanaman terlalu subur. Tentunya sel dari tanaman atau bagian tubuh dari tanaman itu melemah, kawan-kawan, karena terlalu subur, dan kecenderungan dari pupuk kimia terlalu banyak itu akan menguras pH terlalu banyak, kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui, pupuk-pupuk kimia itu kan memang kecenderungan dari pH-nya itu sangat drop, kawan-kawan. Jika itu kita aplikasikan pada tanaman jumlah banyak, tentunya lahan kita juga ikut drop, kawan-kawan. Sehingga berdasarkan pengalaman kami di sini berbagi bukan bermaksud apa-apa, kawan-kawan, bukan bermaksud menggurui atau saya mengajarkan kawan-kawan. Saya juga di sini belajar, kawan-kawan. Tentunya kedepannya semoga saja apa yang saya lakukan di sini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, saran saya kita gunakan pupuk secukupnya saja, kawan-kawan, agar tidak terlalu obesitas tanamannya, kawan-kawan. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung pada proses pencampuran obatannya, kawan-kawan, obat-obatannya. 100 liter air ini artinya di sini kita akan pakai takaran ini 3 takaran ini, kawan-kawan. Nanti per takarannya atau per ember besarnya itu kita akan kasih 2 ini. Untuk setengah embernya kita pakai 1 ini saja. Oke, untuk airnya kita akan gunakan 3 takaran. Nanti per embernya kita kasih 2 ini, untuk setengah embernya kasih 1, kawan-kawan. Untuk yang pertama di sini kembali kita menggunakan pupuk NPK triple 16, kawan-kawan, untuk memacu pertumbuhan batang, kemudian daun dan pucuknya. Di sini kita memakai 500 gram, yang dimana biasanya kita memakai per 200 liternya kita memakai 1 kilo. Karena sekarang hanya memakai 100 liter air, sehingga kita untuk dosisnya menjadi 500 gram saja, kawan-kawan. Setelah itu bisa kita aduk. Setelah rata kita masukkan elemen yang kedua, kawan-kawan. Di sini kita masukkan kembali memakai unsur fosfat merek Vertijos, yang dimana kandungan fosfatnya 30% dan ada juga kandungan magnesiumnya 5%, kawan-kawan. Untuk dosisnya ini biasanya per 200 liter air kita memakai setengah kilo, kawan-kawan. Ini artinya sekarang kita pakai 1/4 kilo. Tinggal bagi setengahnya, kemudian bagi setengah lagi, sekitar 1/4, kawan-kawan. Kira-kira saja. Kemudian poin yang ketiga, poin yang paling penting, kita menambahkan asam muat dengan kandungan bakteri atau kandungan yang mempunyai kandungan anti jamurnya, kawan-kawan, nanti agar bisa menekan pertumbuhan jamur patogen penyebab layu dari tanaman cabai. Untuk dosisnya sama, kawan-kawan, kita pakai 1/4 kilo saja. Ini karenakan dosis yang sering kita pakai itu merupakan 500 gram per 200 liter air. Kita cari setengahnya, kawan-kawan. Ini segini berarti segini. Ini kira-kira saja ya, kawan-kawan. Langsung kita aduk sampai merata. Oke, setelah larut kita langsung encerkan ke ember besar.
Untuk dosisnya kita kocorkan 200 ml per lubang tanam. Oke kawan-kawan, sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan dulu untuk perawatan kali ini. Yang pertama, di sini kita tidak berani menggunakan pupuk yang terlalu berlebih ya kawan-kawan, dengan dosis yang aman-aman saja, yang wajar-wajar saja kawan-kawan. Di sini kita malah justru mengurangi dari dosis pemupukannya kawan-kawan, agar nantinya tanaman lebih kuat menahan terpaan musim, kemudian cuaca dan hama, baik itu dari patogen dan hama dan penyakit. Oke, tentunya nanti ini panen rayanya akan di musim penghujan kawan-kawan, agar tanaman lebih sehat, tentunya tanaman kuat menahan cuaca. Tentunya di sana kan banyak jamur berkembang kawan-kawan di musim penghujan nanti, agar tanamannya lebih kuat kita kurangi pupuk sedikit. Saran saya untuk kawan-kawan pemula, sekali lagi jangan terlalu berambisi untuk memupuk tanaman. Sebenarnya bagus tujuan kawan-kawan membuat tanaman subur, tapi sayangnya kawan-kawan pemula kebanyakan keliru kawan-kawan di pemupukannya, malah menggunakan dosis yang terlalu tinggi, padahal itu merupakan salah satu hal yang terlalu beresiko bagi kami. Saran saya, gunakanlah pupuk yang relatif kecil atau dosisnya kecil dulu kawan-kawan, karena toh juga tanamannya masih kecil kawan-kawan. Nanti kita bisa tambah ketika tanaman sudah buahnya banyak, baru kita bisa tambah dosisnya sedikit. Itu pun dengan dosis pertambahan dosis yang relatif sedikit, agar nantinya tanaman lebih kuat kawan-kawan, agar tanamannya tidak mati. Itu juga ketika tanamannya buahnya banyak, nanti malah mati kan rugi juga kawan-kawan. Kasihan juga, kita sakit hati juga, sedih juga, karena sudah rawat 3 bulan, kita rawat cabai baru dapat hasil kawan-kawan. Setelah kita rawat, kemudian ada hasilnya, buahnya banyak, itu malah mati. Tidak terbayang bagaimana rasa sakitnya kawan-kawan. Cara saya, gunakanlah pupuk yang dosis kecil dulu, nanti setelah tanaman tumbuh kita ikuti dengan pertumbuhannya, kita tambah dosisnya sedikit-sedikit kawan-kawan. Itu merupakan hal yang paling bijak menurut kami. Oke, semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat menjadi referensi pada khususnya untuk kawan-kawan pemula yang baru ingin menanam cabai, calon-calon petani cabai. Kalian sangat beruntung melihat video ini ya kawan-kawan. Oke, untuk kawan-kawan pemula, kawan-kawan bisa subscribe channel ini, karena di sini akan selalu saya bagikan tentang updatean perkembangan tanaman cabai rawit ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah setia menonton video-video dari kami, tentunya yang sudah mensupport kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya kawan-kawan. Video berikutnya kita akan melakukan penyepraian kembali. Mungkin akan menggunakan nutrisi organik di grow kawan-kawan, di grow hijau yang memacu pertumbuhan tunas, kemudian agar nanti dari pecah cabangan ini lebih cepat panjang dan tentunya lebih sehat kawan-kawan, seperti ini, agar hijau dan perkembangannya bagus dan optimal. Oke, saya Agung Suwandi undur diri. Untuk kawan-kawan pemula jangan lupa subscribe ya.